warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita bertemu secara online dan tidak bertatap muka langsung. Nah anak-anak, walaupun belajar secara daring, semangat kita dalam menuntut ilmu itu tidak boleh berkurang. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nah, pada pembelajaran PAI hari ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian itu diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian cinta tanah air. Yang kedua, memahami makna moderasi beragama. Yang ketiga, menyebutkan dalil Al-Quran tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang keempat, menunjukkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk membentuk sikap dan karakter kalian sebagai pelajar dan warga negara Indonesia. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya dulu, nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, yang pertama, pernah nggak dengar istilah nasionalisme? Nah, kalian juga pernah nggak dengar istilah toleransi beragama? Nah, menurut kalian bagaimana sikap yang baik jika kita memiliki teman yang berbeda agama? Tolong jawab di kolom komentar ya yang tahu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, pengertian cinta tanah air. Oke anak-anak, cinta tanah air atau yang sering disebut nasionalisme adalah sikap bangga, setia, peduli, dan menghargai negara tempat kita lahir dan tempat kita tinggal. Nah, cinta tanah air berarti merasa memiliki bangsa dan negara Indonesia, menghargai adat istiadat dan budaya bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak menghina atau meremehkan negara sendiri. Nah, anak-anak, perlu kalian pahami ya bahwa mencintai tanah air itu tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan negara. Karena setiap negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sikap yang benar adalah tetap mencintai, menjaga, dan perbaiki, bukan justru mengejek atau merendahkan bangsa sendiri. Tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan contoh cinta tanah air. Contoh sederhana cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, yaitu bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak malu menggunakan batik atau produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Terus apalagi ya, mematuhi tata tertib sekolah dan aturan negara, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kontribusi untuk masa depan bangsa. Nah, hal-hal kecil ini jika dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Oke, Ibu lanjut ya ke dalil Al-Quran tentang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air juga memiliki dasar dalam ajaran Islam. Terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85. Nah, di sini menceritakan ya kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah, tanah kelahirannya ketika beliau itu harus hijrah. Hal ini menunjukkan bahwa mencintai tempat kelahiran adalah fitrah manusia dan dibenarkan dalam Islam. Nah, dengan demikian sebagai umat Islam, kita tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan untuk mencintai tanah air selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
Nah, setelah Ibu jelaskan tadi pengertian cinta tanah air dan dalil Al-Quran tentang cinta tanah air, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, adil, tidak berlebihan, tidak ekstrim, menghargai perbedaan. Nah, moderasi beragama mengajarkan kita untuk teguh menjalankan agama yang kita yakini, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tetapi bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh moderasi beragama. Nah, contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama yaitu tidak menghina atau meremehkan agama orang lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, tidak berdebat kasar di media sosial, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Nah, sikap seperti ini akan menciptakan suasana yang aman dan damai di lingkungan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut untuk membahas dalil Al-Quran tentang moderasi beragama. Nah, dalil Al-Quran tentang moderasi beragama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini, Allah SWT menyebut umat Islam sebagai umat wasat. Artinya apa? Yaitu umat pertengahan. Nah, umat pertengahan artinya tidak bersikap keras dan berlebihan, tidak bersikap terlalu longgar, tidak ekstrim dalam beragama. Dengan sikap pertengahan, umat Islam diharapkan dapat menjadi teladan dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, mari kita lihat bagaimana penerapan cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu penerapan cinta tanah air. Sekarang kita masuk ke penerapan moderasi beragama. Yang pertama yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, menjaga ucapan dan perilaku. Yang ketiga, menghindari konflik dan kekerasan. Yang keempat, menjaga persaudaraan sesama manusia. Nah, ingat anak-anak, perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk saling menghormati dan melengkapi. Oke anak-anak, Ibu barusan sudah menjelaskan ya pengertian cinta tanah air dan moderasi beragama itu seperti apa. Yang kedua itu contoh-contoh cinta tanah air dan moderasi beragama itu seperti apa. Dari Al-Quran cinta tanah air dan moderasi beragama terdapat dalam Quran surat apa. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian itu dapat menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Sebagai kesimpulan, cinta tanah air adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT atas negeri Indonesia. Nah, moderasi beragama adalah cara beragama yang adil, seimbang, dan penuh toleransi. Nah, sebagai pelajar SMP, kalian itu diharapkan mampu menjadi generasi yang cinta Indonesia, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang rukun dalam perbedaan. Baik anak-anak, pembelajaran PAI hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi tentang cinta tanah air dan moderasi beragama dapat kalian pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu banyak kurangnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok anak-anak.